Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Nurul Fadila Juliantina, a member of Group 7. Our material is about the scope of communicative syllabus. And as the first presenter, I'd like to explain about the communicative process. But before I explain about the communicative process, firstly I'd like to explain what is the scope of communicative syllabus itself. Nah, jadi jika diartikan per kata, the scope of communicative syllabus ini adalah ruang lingkup silabus komunikatif. Tetapi silabus komunikatif di sini bukan termasuk ke dalam jenis-jenis silabus. Karena kemarin dalam pembahasan jenis-jenis silabus yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya tidak ada jenis silabus komunikatif. Nah, kenapa di sini dikatakan silabus komunikatif? Karena belajar bahasa itu sama dengan belajar untuk berkomunikasi dalam kelompok sosialnya. Nah, maka disebutlah silabus komunikatif. Dalam silabus komunikatif ini, siswa didorong untuk dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas menggunakan metode-metode dan aktivitas-aktivitas yang variatif. Dan pengajaran bahasa secara komunikatif ini atau PBK ini pertama kali dipopulerkan oleh Wilkins dalam makalahnya tahun 1972 yang berjudul Grammatical, Situational, and Notional Syllabus. Nah, sejak saat itulah istilah pengajaran bahasa secara komunikatif tersebar atau populer ke seluruh dunia. Nah, kesimpulannya, the scope of communicative syllabus ini adalah ruang lingkup silabus spesifik untuk pelajaran bahasa yang harus komunikatif. Itu sedikit penjelasan mengenai judul materi yang akan kelompok kami sampaikan. Kemudian, I'd like to explain about the communicative process. And in this part, there are 3 points that I want to explain. The first is about workouts. The second is about a scale for assessing communicative potential of workouts. And the last is about a scale for assessing cognitive potential of workouts. Well, for the first point is about workouts. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam komunikatif proses ini terdapat beberapa workouts atau latihan-latihan yang dapat dilakukan di kelas bahasa agar kelasnya menjadi lebih komunikatif dan agar siswa menjadi lebih dapat berpartisipasi aktif. Nah, ada beberapa latihan seperti latihan yang jenisnya itu operasi atau transformasi. Ini contohnya dengan mengombinasikan materi bahasa dengan materi bahasa yang satu dengan materi bahasa yang lainnya. Kemudian jenis yang kedua adalah pemanasan atau relaksasi. Contohnya seperti game atau menyanyikan lagu di kelas. Yang ketiga, jenis tugas yang berpusat pada informasi, misalnya share and tell di ruang kelas antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Yang keempat, game theater. Ini melakukan improvisasi, contohnya seperti mendongeng atau bermain peran. Next, mediasi atau intervensi. Ini contohnya berinteraksi dengan orang lain yang informasinya itu dapat mengubah sudut pandang siswa. Yang keenam, aktivitas dinamika kelompok. Ini seperti berdiskusi kelompok atau diskusi berpasangan. Next, tugas eksperimental, misalnya siswa diinstruksikan untuk membuat sesuatu boleh secara individu, secara kelompok, atau in pairs. Yang kedelapan, pemecahan masalah tugas. Ini
diskusi kelompok kecil yang membahas seputar masalah-masalah yang sedang populer. Kemudian jenis transfer atau rekonstruksi ini misalnya mengubah informasi dari tulisan menjadi visual, gambar atau bagan dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah jenis skill getting strategies, bisa dilakukan untuk kelas reading dan juga kelas writing, di mana dalam kelas reading ini dilakukan previewing material using SQ3R. SQ3R ini strategi untuk memulai seperti survey, question, read, recite, and review. Dan dalam kelas writing ini dapat dilakukan dengan resembling scrambled language to build topic sentence or paragraph sense. Then I'd like to explain about a scale for assessing communicative potential of workouts. Dalam penilaian potensi komunikatif ini ada angka 1 sampai 7, di mana 1 itu menandakan most komunikatif dan 7 menandakan least komunikatif. Nah, ada beberapa aktivitas siswa yang dinilai dalam penilaian potensi komunikatif ini. Yang pertama, yang termasuk ke dalam new information is negotiated, misalnya reaksi siswa atau ekspresi siswa terhadap sesuatu dan juga interpretasi siswa terhadap informasi yang dia dapatkan. Yang kedua, new information is expressed, ini contohnya membuat kuesioner atau membuat surat. Yang ketiga, new information is used or applied, ini sebagai tindak lanjut dari yang kedua, new information is expressed, jadi menjawab surat atau menjawab kuesioner. Yang keempat, new information is transferred, ini contohnya mengisi tabel atau bagan, melengkapi grafik, atau meletakkan indikator pada peta. Selanjutnya, new information is received but there is no verbal reaction, ini misalnya menggambar. Nah, yang keenam, no information is processed, focus on form. Jadi ini mempraktekkan dialog yang sudah dihafal, itu contohnya. Yang ketujuh, new information is received, exposure only. Jadi ini seperti mendengarkan lagu, menonton program televisi, atau aktivitas-aktivitas yang mendengarkan atau menonton lainnya yang nantinya dapat diinterpretasikan oleh siswa gitu. Then the last is about a scale for assessing cognitive potential. Dan tadi mengenai sebelumnya penilaian mengenai potensi komunikatif, dan sekarang mengenai potensi kognitif siswa. Skalanya sama, ada 7 sampai 1, di mana 7 itu low critical thinking dan 1 menandakan high critical thinking. There are some examples of tasks which could be included in language course for this assessing. The first is evaluation. Nah, dalam jenis aktivitas mengevaluasi ini, contohnya membuat judgment of good or bad, right or wrong, valuable or useless, dan sebagainya. Yang kedua, sintesis. Ini contohnya adalah grup sebuah kelompok itu merencanakan sesuatu seperti membuat koran atau diskusi panel.
Yang ketiga, analisis. Ini bisa dilakukan dengan media permainan papan. Dan yang keempat, application. Ini solving a lifelike problem that requires that identification of the issues and the selection of appropriate generalization and skills. Yang kelima, interpretation. Ini menginterpretasikan informasi yang dia dapat, boleh dari gurunya atau teman sebaya. Yang keenam, translation. Translation itu mengubah informasi ke dalam simbol yang berbeda atau bahasa yang berbeda. Jadi bisa latihannya bisa menerjemahkan bahasa yang satu ke bahasa yang lain, atau juga tidak hanya menerjemahkan tapi mentransfer sebuah informasi ke dalam bentuk grafik. Itu masuk ke translation. Yang ketujuh, memory. Memory ini recalling or recognizing information. Jadi untuk contohnya, siswa diinstruksikan untuk membaca sebuah teks, kemudian guru menentukan soal yang berkaitan dengan detail-detail yang ada pada teks bacaan tersebut. Nah, that's all from me. I do apologize for all my mistakes. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.